Selamat datang di Republik Jenaka, Republiknya rakyat Jenaka, penuh tawa, bahagia dan sukacita. Cocok boleh. Kembali lagi dengan gua Adik Sempurna Dan gue Hafidzi Samsu. masih tetap di program Bangku Kosong. Sebelum kembali ke Bangku Kosong, kita akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Maafkan segenap salah dan khilaf kita. Pastinya, dan rakyat Jenaka semua sudah kami maafkan. Meskipun tidak punya salah. Pasti. Kita di sini akan coba berbincang-bincang lagi seperti biasanya dan dengan obrolan-obrolan kosong yang sangat tidak berguna. Karena semakin hari kasus corona semakin meningkat. Kali ini sudah mencapai angka 26.940 yang terdampak corona. Terinfeksi. Ya, terinfeksi. Dampak. Iya. Dampak corona kan banyak, nggak usah sakit. Yang terinfeksi corona. Yang positif sudah 26.000, yang sembuh 7.000. Wih. Ya lumayan. Kenapa tepuk tangan cuy? Ya gue seneng sembuh. Oh iya, sakit. angka sembuhnya tinggi. Kok soalnya. kamu nggak suka gue tepuk tangan? Ya, gue kan lagi ngomongin soal data yang positif. Oh iya. Yang sembuh 7.637, meninggalnya 1.641. Innalillahi wa inna Artinya ilaihi raji'un. angka sembuh tetap lebih besar daripada angka meninggal. Kita bersyukur karena berarti di situ tenaga medis kita berhasil. Oke? Tapi ketika melihat angka peningkatan yang tinggi, kemudian terdengar lagi bahwa pemerintah akan menjalankan kebijakan baru untuk warga masyarakatnya, yaitu new normal. Bukan New York. Bukan New York City, Mesti. New Normal City. Indonesia akan melakukan kegiatan baru, aktivitas. Masyarakat akan kembali berproduksi. Akan kembali beraktivitas seperti biasanya, tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Gitu, John. Nanti masyarakat akan beraktivitas seperti biasa, tetapi dengan protokol kesehatan yang jelas, dengan pembatasan-pembatasan sosial, tetap kemana-mana menggunakan masker, hand sanitizer, terus kemudian tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang kalau di dalam ruangan, kalau di luar tidak boleh lebih dari 20 orang, kalau lebih harus ngantri. Dan bagus itu. Sangat bagus. Iya. Sangat bagus ketika ingin meningkatkan lagi jumlah terinfeksi corona di Indonesia. Yo enggak juga. Karena new normal itu juga ada atuannya dan atuannya ketat. Tidak sembarangan semua daerah bisa menerapkan new normal. Oke, memang tidak semua daerah, hanya 102 kota dan kabupaten dari 23 provinsi di Indonesia. Memang. Iya, terus gimana salahnya? Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar saja, sangat kewalahan mengawal kebijakan itu. Ya dievaluasi dong yang PSBB. Ya, kan banyak faktor. Ya setiap hari juga mungkin pemerintah sudah melakukan evaluasi. Kan banyak faktor kan yang membuat PSBB itu tidak berjalan, ya kan? Ketaatan masyarakatnya, kepatuhan masyarakatnya, ya kan? Taat sama patuh apa bedanya? Terus kemudian bagaimana regulasinya, ya kan? Terus bagaimana instrumen-instrumen pemerintah, pemerintah mengendalikan PSBB. Lah, yang menjadi, dan itu hambar semua selama ini. Iya. Contoh ya. Kenapa kemudian PSBB tidak efektif dijalankan? Karena salah satunya adalah
Apa namanya, sanksi terhadap pelanggar PSBB itu biasa saja. Mana sanksi yang berat? Padahal PSBB ini dikeluarkan sebagai kebijakan yang sangat darurat, sangat genting, kemudian dilaksanakan aturan pembatasan sosial berskala besar. Kalau di negara lain namanya lockdown. Contoh di negara-negara lain, umpamanya di India mungkin yang beredar di mana-mana videonya ketika mereka ngeyel dan disampluk ya. Loh, susah bisa kan begini, ya kan? Kenapa pemerintah itu terkesan, aku melihat terkesan, maksudnya pemerintah baik ya kan, tapi terkesan lamban mungkin, terus terkesan masih manusiawi dalam menerapkan aturan itu. Loh, menurut gua malah bukan manusiawi, ini cenderung mencela-mencela. Bukan mencela-mencela. Mencela-mencelanya begini loh. Karena pemerintah melihat dari berbagai sudut pandang, John. Di mana ada sudut pandang langsung iya, gue juga sekarang contoh gini lah, ketika ada sebuah masjid ya kan yang mengadakan sholat Idul Fitri, ya kan, kalau lo jadi pemerintah, jadi polisi, jadi tentara ya kan, oke, secara aturan nggak boleh, tetapi ketika melihat lo sholat, masa mau lo bubarin? Nanti dikira anti Islam, dikira komunis, karena yang membubarkan orang sholat cuma orang PKI. Loh, ini soal nyawa kok. Ya soal nyawa, tapi kan pemerintah juga melihat dari sudut pandang yang lain dong. Oh ya nggak bisa lah. Gitu loh, nggak bisa. Ini kita langsung ini soal kesehatan, ini soal nyawa. Iya. Beribadah itu bisa dilakukan di mana aja. Ada aspek banyak ya. Karena pemerintah mempertimbangkan itu. Edukasinya yang tidak pernah masif. Ya, maka dari itu ya kan. Pemerintah biasa-biasa aja John selama ini melakukan. New normal ini dilakukan ya kan dengan tanpa mengecualikan edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Yang menjadi gue heran John, kenapa kemudian dilakukan kebijakan new normal, akan dilakukan new normal. Loh, ya kan? Ketika hanya pendekatannya ekonomi. Bukan hanya ekonomi salah satu faktor ya kan. Sekarang begini. Ketika dilakukan PSBB ya kan, masyarakat teriak-teriak, nggak boleh kerja, nggak boleh dagang, nggak boleh dan sebagainya karena ekonomi mereka lumpuh. Nah, yang PSBB kan yang merah. Ketika new normal diterapkan ya kan, mereka alasan kesehatan. Ya. Terus kok pemerintah kenapa selalu salah di mata lu, Cok? Iya, pemerintah bukan salah. Pemerintah ini cenderung satu ya. Gue pikir ini lambat. Ini di zona merah PSBB ini kan yang di new normal memang zona hijau. Siapa yang ngomong di zona merah? Itu tadi yang teriak-teriak yang kena PSBB itu kan zona merah. Iya. Kita itu pada teriak-teriak semua nggak bisa makan dan sebagainya, nyalain pemerintah lagi. Padahal udah dikasih sembako. Sembakonya juga telat kok. Ya selatan kan dikasih. Ya tapi kan telat. Ya nggak bisa begitu. Sembako juga. Ini nanti kalau pemerintah kalau semua sampai hari ini pejabat pemerintah kan pusing karena semua orang kayak lo ya kan. Mereka pada gantung diri itu semua dan nggak ada pemerintahan gimana lo? Masa Republik Jenaka mau kita pimpin pemerintahan ini. Kalau gue mimpin pemerintahan ini sekalian aja, nggak usah ada new normal. Mau apa? Nggak ada corona, aktivitas biasa. Itu malah lebih gila lagi loh. Apanya? Nah, aktivitas biasa, new normal yang dibatasi aja. Masyarakat Indonesia mau ditakut-takutin kayak gimana itu nggak pernah takut dong. Ya udah makanya tapi new normal dong. Iya, memang new normal buat apa coba kalau pendekatannya hanya ekonomi? Untuk menghidupkan kembali jantung-jantung kehidupan masyarakatnya selama ini berhenti berdetak. Yang berhenti biasa aja. Kalau lu nggak lu Jakarta, pasar juga masih ramai sampai hari ini. Tapi yang beli sedikit ya kan. Rame. Contoh gue, ya kan, beli tempe biasanya 5.000, sekarang belinya 3.000. Beli apa? Tempe. Itu kan nggak punya duit, Cuk. Iya, ya itu karena dampak dari PSBB karena nggak punya duit. Nggak ada urusannya sama PSBB. Itu contoh kecil di hadapan lu, Cok. Tapi itu nggak ada urusannya sama PSBB. Di mana kalau seandainya pemerintah sudah melakukan pendekatan besar seperti epidemiologi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Pemerintah itu semua udah ada ahlinya. Efektivitas dari sebelumnya. Semua udah ada ahlinya, sudah ada masukan, makanya dilahirlah kebijakan.
John, lu tau gak sih bahwa kebijakan ini sebenarnya tumpang tindih dengan kebijakan yang sebelumnya? Tumpang tindih gimana? Contoh, Perpresnya menyatakan bahwa ini ada bencana darurat nasional, bencana darurat nasional yang melanda Indonesia. Kemudian pemerintah harus melakukan pembatasan sosial berskala besar, ya kan? Kemudian melakukan protokol kesehatan terhadap kehidupan masyarakat. Tahu-tahu datang lagi kebijakan baru lagi, new normal deh, boleh yang nggak terdampak, ya memang, yang nggak terinfeksi, daerah yang tidak terinfeksi kemudian boleh melakukan aktivitas seperti biasa. Loh, aturan Kepres itu diberlakukan untuk daerah-daerah yang merah. Ya, seperti Surabaya. Merah karena PDI menang di sana. Katanya PDI menang di sana. Kan bisa juga. Di Jakarta merah, ya PDI juga yang menang. Pokoknya di mana-mana yang merah pasti ada PSBB. Ada PSBB. Gitu. Karena nggak boleh milih yang lain selain yang merah. Makanya Surabaya harus milihnya PDI, makanya zona merah. Jadi kalau Jawa Tengah, terus ada satu yang selamat. Karena di situ bukan basis merah. Menang. Tapi hijau juga menang. PDI yang lain. Jadi gini John. Ya. Udah lah, maksudnya argumentasi ya kan ini tumpang tindih dengan Kepres dan sebagainya. Ini situasi darurat yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Kalau semua ke zona hijau ya kan, di zona yang tidak terinfeksi sama COVID itu diterapkan PSBB ya kan, ya nggak ada gunanya karena memang ini udah zona selamat. Lu gimana sih John, lu ngomongin nyawa warga negara Indonesia seenak udahlah kita. Seenaknya gimana? Sekarang gini, kalau semua dipaksa di rumah ya kan, meskipun itu daerah-daerah zona hijau dipaksa PSBB terus ya kan, tanpa adanya produktivitas mereka juga mati karena kelaparan John. Menurut lu sekarang gimana? Ada apa enggak ini corona? Ya ada. Maksud lu gimana? Kalau ada harus dibatasi semaksimal mungkin. Ya dibatasi. Kalau ada harus memperlakukan warga negaranya juga seperti menghadapi corona. Bahayanya tidak membuat mudah seperti new normal ini. Kepentingannya apa sih kemudian Jawa Barat dia membuka kebijakan baru lagi? Apalagi? AKB, aktivitas kehidupan baru. Ya itu new normal. Cuma ada aktivitas istilahnya new activity normal. Istilahnya adaptasi kehidupan baru. Sekarang lu bayangkan AKB. Kalau nggak ada kalau nggak ada new normal John ya kan lu bayangin. Apalagi kalau nggak ada new normal kita sehat, Indonesia hidup. Iya makanya new normal dulu ya kan, baru normal lagi, newnya hilang. Pimen sih kon. Ya Allah. Sekarang masyarakat ini sakit semua John, gara-gara PSBB nggak bisa senam. John, ada negara yang menerapkan new normal dan gagal. Nggak bisa pijet matamu cuk. Ini ada negara, contoh negara lain yang gagal menerapkan new normal, contoh Italia, Spanyol, Amerika, Jerman. Malah ada terjadi infeksi gelombang kedua setelah dilaksanakan new normal. Artinya apa? Udah negara lain gagal, kita mau ikut-ikutan. Ya maka dari itu kita melihat negara-negara gagal itu kita evaluasi. Kenapa ya mereka bisa gagal? Kesiapan tenaga medis kita belum maksimal. Sumber daya medisnya juga belum kuat. Artinya lebih baik mencegah daripada mengobati. Loh, kalau new nggak normal sepakat dengan new normal, ya kan? Itu berarti membiarkan masyarakat itu terus-terusan dalam rumah, sistem imunnya menurun, tidak ada aktivitas, stres, gila massal, dan akhirnya nanti mereka juga nggak bisa makan karena nggak kerja, John. Lu nggak usah ngomong kayak gitu, masyarakat juga udah kerja sendiri. Gitu loh.
Nggak bisa lo. Kalau memang mau ada new nyatanya normal, banyak yang terdampak, kata lu banyak yang terdampak. banyak, dan itu pemerintah cenderung plan undang-undang si A dengan si B Pemerintah itu berusaha memberikan yang terbaik buat nggak ada baik-baiknya sampai sekarang. Gitu. Pokoknya kita harus melawan corona. Kita tidak bisa. Kita harus berdampingan dengan corona. Najis. Corona itu bagaikan anjing-anjing dan babi-babi. Emang lo pernah lihat corona, lo aja takut kok sama corona? Nah ya makanya nggak usah ada kok bagaikan anjing-anjing, emang lo tahu bentuknya kayak gimana? Makanya nggak usah ada new normal. Berdampingan, ya kan? Kan gue takut sama corona gimana sih? Kita kanalisasi corona. Mau di kanal kayak, mau di anal kayak. Astagfirullahaladzim. Ini udah nggak benar. Secara kesehatan ini sudah akan semakin meningkat angkanya. Gue percaya nanti seperti negara-negara yang udah melaksanakan kemudian bertambah angkanya. Negara yang lain boleh gagal, kita berhasil. Ini ada gelombang kedua. Nggak ada. Ini cukup gelombang pertama Indonesia selesai corona. Gelombang kedua. Datang penyakit bau. Gimana? Ini penyakitnya yang orang-orang tikus nggak jelas kayak lu. Itu penyakitnya Indonesia. Kalau tanpa kita, Indonesia akan diam-diam saja. Enggak, gue kan lupa pemerintah. Makanya justru antek-antek pemerintah inilah yang bikin kacau suasana. Ya enggak, kritikus model kayak lo. Sudah bukan yang lagi jelas. Sudah bukan lagi antek asing. Kalau di medsos itu adalah istilah kadal gun. Lu kadal sungai. Gua kadal buntung. Enggak ada. Bukan kadal sungai. Enggak. Lo yang enggak jelas nih. Lu kadal tak berlidah. Kritikus enggak jelas nih. Buat pemerintahan kehidupan berbangsa dan bernegara kita sangat uwet ini ya kayak lo. Udah new normal. Iya, kita udah new normal ini tanpa harus ada new normal, udah new normal. Ya, makanya terus ngapain nonton? Lo ngapain harus jadi ada kebijakan-kebijakan? Udahlah, warga negara hidup seperti biasa. Emang seperti biasa, siapa yang enggak biasa? Mau di zona merah, mau di zona hijau, mau di zona hitam, biasa aja udah. Corona is boring. Gimana sih kawan? Dia nyuket mau kan kayak kue. Gak ada corona. Corona dikanalisasi. Gak perlu, gak ada udah corona. Ada. Corona ada. Di mana? Gue belum lihat. Udahlah. Tonton terus channel Republik Jenaka. Jangan lupa subscribe. Bangku Kosong.